Puji Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah tekun berdoa selama ini 3 minggu bersama-sama dalam doa rantai yang bagaimana Tuhan sudah menggerakkan setiap kita untuk ikut berdoa, dan ada 90 orang yang luar biasa yang berdoa bersama-sama. Tetap tekun. Malam hari ini kita akan menutup doa rantai kita. Menutup bukan berarti kemudian akhir dari segalanya, tapi untuk program yang kali ini kita tutup di sini. Ya, untuk penutupan ini kita boleh mengucap syukur sungguh-sungguh Tuhan sudah sertai, dan saya percaya bukan hanya sekedar doa, akan banyak kesaksian-kesaksian yang ada, yang saya akan dengar, kami akan dengar di minggu-minggu depan ini. Amen. Di hari-hari ini lewat doa rantai itu apa yang terjadi dalam hidup kita, dan kita percaya Tuhan juga menjawab setiap doa kita. Amen. Ya, sebelum menutup ini saya dan Bapak Gembala akan menyampaikan sesuatu sebagai motivasi untuk kita terus berdoa dan tetap berdoa dan terus tekun berdoa. Tuhan memberkati, dan saya mengucap syukur biarlah berkat Tuhan luar biasa atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya persilakan Pak Gembala untuk menyampaikan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa syafaat secara berantai itu bukan metode doa yang kita anggap paling hebat, paling mujarab, paling berkuasa, bukan. Itu hanya metode yang tujuannya adalah melatih kita disiplin, menepati komitmen kita untuk terus berdoa sesuai dengan durasi atau rentang waktu yang ditetapkan. Itu akan menolong kita untuk berdoa secara disiplin, dan diharapkan itu menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan yang baik, sehingga doa syafaat bagi kita tidak lagi sebuah tugas yang berat, sebagai sebuah tugas yang harus didorong-dorong, tetapi menjadi sebuah panggilan rohani kita. Amen. Kita melakukan pelayanan doa syafaat di rumah kita, tidak harus datang ke gereja, tidak harus datang dalam kelompok-kelompok doa. Walaupun kelompok doa datang ke gereja tetap kita akan bisa lakukan nanti, tetapi dalam suasana situasi pandemi ini kita menang, kita tidak dikalahkan dengan keadaan. Amen. Kita masih bisa berdoa syafaat secara berantai kurang lebih 3 minggu. Yang malam ini adalah malam terakhir untuk kita menyelesaikan sesi pertama atau sebuah gelombang kegerakan pertama yang Allah izinkan terjadi di gereja kita. Dan kita berdoa ada kegerakan-kegerakan berikutnya yang bergelombang demi bergelombang yang tidak berhenti, lalu kita ikut serta dalam kegerakan itu. Maju terus, semangat, nantikan Tuhan berbicara dan menggerakkan kita semua untuk masuk dalam kegerakan doa pada masa-masa yang akan datang, pada hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati saudara kita semua. Amin. Amin. Ya, saya menyambung dengan sedikit ulasan supaya semakin menantang kita, membuat kita lebih lagi pengen berdoa dan menyadari bahwa apa yang kita sudah lakukan selama beberapa minggu ini tidak sia-sia doa kita. Amin. Saya akan menyampaikan sedikit tentang mengapa harus berdoa. Sedangkan banyak orang yang bertanya, mungkin juga sempat juga kita tanyakan dalam hati kita, kalau memang Tuhan itu dibilang maha tahu, kalau Tuhan itu mengetahui segala sesuatu dan yang mengatur segala sesuatu, bahkan Dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita sebelum kita meminta, mengapa kita harus berdoa? Ya biar aja Tuhan jawab tanpa kita berdoa. Ya, tapi inilah jawabannya, sedikit jawaban. Sebenarnya sangat banyak jawabannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya semuanya pasti akan lebih tahu juga ketika mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, mengapa kita berdoa? Pastinya kita tahu bahwa doa adalah wujud komunikasi kita dengan Tuhan. Amin. Saat kita berdoa rantai, kita berdoa syafaat, seperti dari awal saya sampaikan, kita tidak hanya berdoa bersyafaat, tapi saat kita berdoa bersyafaat, kita sedang melakukan komunikasi dengan Tuhan. Dan saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin dekat, kita semakin mengenal Dia, dan kita semakin mengetahui, mengenal isi hatinya. Dan disitulah kita mengalami manfaat kebangunan rohani yang kita bisa alami lewat doa rantai ini, ya. Kemudian mengapa kita harus berdoa? Kita berdoa karena Tuhan meminta kita. Di Filipi 4 ayat 6 dikatakan supaya kita menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa. Amen. Dikatakan seperti itu. Jadi Tuhan menghendaki kita berdoa untuk apa? Untuk memperoleh jalan keluar dari berbagai masalah atau situasi yang kita hadapin, negara kita hadapin, orang-orang yang kita doakan mereka hadapin sesuatu yang mereka hadapin, ya. Kemudian mendapatkan kekuatan menghadapi segala macam cobaan dalam kehidupan ini yang kita tahu
cobaan akan terus kita hadapin sampai kita menutup mata, tapi ada jalan keluar senantiasa bersama Tuhan. Amin. Kemudian kenapa kita harus doa? Lewat doa kita meminta hikmat Tuhan, khususnya saat kita atau orang-orang yang kita doakan mengalami jalan buntu, tidak tahu lagi, tidak mengerti apa yang mereka harus perbuat. Seperti pada masa pandemi ini, mereka mungkin kehabisan akal apa yang mereka harus kerjakan. Di situ kita mendoakan mereka. Kita pun berdoa minta hikmat Tuhan. Dan kita sudah dengar kesaksian-kesaksian bagaimana ketika kita meminta hikmat, Tuhan memberikan kita hikmat. Ya, di dalam Lukas 6 ayat 12-13. Kemudian doa itu apa? Doa menopang orang lain yang sedang kita doakan. Itu pentingnya doa. Ya, kita tidak hanya menopang orang lain lewat perkataan kita, bantuan kita, tapi lewat doa itu kuasanya besar. Amen. Kita menopang kekuatan teman-teman kita yang lagi mengalami kelemahan, khususnya di masa pandemi, di masa kesulitan-kesulitan ini. Lewat doa kita, mereka juga ditopang. Saat kami juga melayani Tuhan sampai hari ini bisa kuat, itu kalau bukan karena doa Bapak Ibu Saudara sekalian juga, kami tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Kami tahu ada kekuatan Tuhan bersama kami. Amen. Tapi Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendoakan kami bersama-sama. Itulah menjadi kekuatan kami. Pentingnya kita terus berdoa juga untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gembala, ya. Dan doa itu masih banyak lagi yang lain, tidak terhingga manfaatnya yang kita tidak bisa bicarakan dalam 1 jam, 2 jam, bahkan 2 hari. Sangat banyak manfaatnya. Mengapa kita harus berdoa? Doa merupakan sarana untuk kita melihat Tuhan bekerja. Ya, kita melihat Tuhan bekerja lewat doa-doa kita yang nggak nampak di depan kita apa yang kita doakan, yang kita harapkan. Tapi lewat doa, satu kali kita percaya, kita akan melihat Tuhan bekerja. Amin. Karena apa? Karena saat kita nggak berdoa lagi, itu berarti kita mulai menyatakan bahwa kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai enggan berdoa, mungkin jawaban doa nggak datang-datang, belum dijawab juga sampai saat ini. Buktinya masih terjadi ini dan itu dalam negara kita. Buktinya masih terjadi ini dan itu dalam kehidupan saya. Ingat, ketika kita mulai berhenti berdoa, itu menyatakan bahwa iman kita mulai luntur. Kita mulai meragukan Tuhan, dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan bukan rencana kita. Saat Tuhan bekerja, itu pasti tepat pada waktunya. Yang penting apa? Tetaplah tekun berdoa, ya, sampai kita menerima janji Tuhan. Kita harus bertekun berdoa. Lukas 18 ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Waktu Tuhan itu waktu yang luar biasa yang kita nggak tahu, tapi pasti tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, meskipun kita belum lihat jawaban doa, tetaplah tekun berdoa. Namun ingat, tekun berdoa terus. Seperti dikatakan tadi, siang malam. Tapi konsep kita nggak boleh salah. Waktu kita bertekun berdoa siang malam itu, jangan sampai mempunyai konsep bahwa doa itu adalah cara untuk memaksa Tuhan. Bukan. Tapi doa, kita menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Dan lewat doa kita, Tuhan pasti akan melakukan kehendaknya. Dan kehendaknya itu pasti tidak akan merugikan. Kehendaknya pasti akan untuk kebaikan kita dan akan membawa kemuliaan bagi namanya, dan pasti membawa kebaikan untuk jiwa-jiwa yang pasti. Ingat, dalam doa kita, apa yang kita doakan selama ini tidak ada lain juga, tujuannya adalah supaya jiwa-jiwa boleh diberkati juga, ya. Mari kita terima janji Tuhan supaya kita sungguh-sungguh berdoa dan percaya setiap doa kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan pasti akan membalas setiap doa-doa kita. Percaya itu, yakini itu. Apapun yang kita doakan, Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, apa yang sudah doakan, yakinlah Tuhan sudah menjawab, sedang menjawab. Dan untuk ke depan kita akan semakin jadi orang yang termotivasi terus, menjadi orang yang kecanduan doa akhirnya. Karena lewat doa kita mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan luar biasa dinyatakan. Mari kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Sebelum kita menutup, mari ikutin, bukan hanya menonton malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur dengan luar biasa. Ucapkan dengan ucapan syukur yang luar biasa doa kita. Naikkan doa kita dengan segenap hati, pujian dengan segenap hati malam hari ini bersama-sama dengan kami. Dan kita akan berdoa syafaat, dan akhirnya kita akan menutup bersama-sama dalam doa. Naikkan pujian bersama-sama. Ku tinggi
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah Dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan Dia yang menjawab doa kita, Dia yang mendengar segala doa-doa kita. Jangan pernah ragukan kuasanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Semuanya. kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau kami sembah Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Tuhan. Shikinara la 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 la. Mari lawan kami lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi, lebih lagi kami sembah Tuhan. Datanglah ya Tuhan, kebangunan rohani, lawatan atas kami. Shikina Maya Setiap kami itu berdoa malam hari ini Tuhan. Kita
bangkit, teguhkan kembali malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang putus asa boleh bangkit kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bukan hanya kami berdoa untuk orang lain, dan orang lain diberkati lewat doa-doa kami, tapi kami yang berdoa juga diberkati Tuhan. Tuhan juga menyembuhkan kami. Tuhan juga memulihkan kami. Tuhan juga melawat kami, keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, roh kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami berdoa untuk orang lain, kami menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau melawat umatmu di rumah, di mana mengikuti ibadah lewat online ini Tuhan. Lawat setiap kami yang ikut berdoa malam ini. Mengalirlah di tempat ini. Tuhan Kau hadir di setiap tempat di mana ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian berdoa. Terima kasih Tuhan. Pulihkanku, Mengalirlah kuasa Roh-Mu. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Tempat ini penuh kemuliaannya. tempat ini penuh kemuliaan. Yang di tempat, setiap tempat Bapak Ibu saudara sekalian berdoa penuh kemuliaan Tuhan. Penuh kemuliaannya, tempat ini penuh kemuliaannya. Haleluya. Bangsaku penuh Amin. kemuliaannya. Negeriku Negeriku penuh kemuliaannya, negeriku penuh kemuliaannya.
Pokok doa pertama saya akan berdoa dan Bapak Ibu saudara sekalian di rumah mengikutinya bersama-sama. Bapak, kami sudah membawa doa selama 3 minggu ini Tuhan. Bangsa kami, negara kami yang kami kasih Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Kami percaya kami memberkati dan Kau sudah memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu, ada dalam tangan kasih-Mu, ada dalam pemulihan-Mu. Diberkatilah Indonesia, makmurlah Engkau Indonesia, Engkau dipulihkan dalam segala hal, baik itu kesehatannya, ekonominya, sosial, politik, dalam segala hal dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas Indonesia, berkat-Mu Tuhan atas para pemerintahan kami, mereka yang sudah bekerja keras untuk menanggulangi pandemi ini. Tuhan berkati mereka Tuhan, dari presiden, pemerintahan pusat Tuhan sampai ke seluruh daerah. Kami percaya memberkati mereka, berikan tambah-tambah ke mereka hikmat untuk bisa mengatasi setiap permasalahan di negeri ini, khususnya dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Boleh dikuasai dengan secepatnya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bila kuasa Tuhan melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Meskipun secara manusia dikatakan pandemi ini akan masih lama, kami meminta Tuhan, memohon Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ini segera boleh berlalu Tuhan. Tuhan, dan masa-masa kami masih mengalami ini, kami percaya ada kekuatan khusus yang diberikan atas setiap kami, atas rakyat Indonesia, atas bangsa Indonesia. Akan terus dimampukan. Mereka yang kehilangan kerjaan, mereka akan mendapatkan hikmat Tuhan, membuat satu pekerjaan baru dalam hidup mereka. Diberkati, dilimpahkan, dilimpahi dalam segala hal. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan akan berkati mereka. Tidak satupun mereka yang terlantar, tidak ada satupun mereka yang mengalami kemiskinan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, bangsa kami, rakyatnya, maupun juga pemerintahan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Pokok doa kedua, kita akan berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja Tuhan boleh semakin bersatu, ya, termasuk gereja kita GBI Shalom boleh semakin berdampak, baik berdampak ke dalam, terutama berdampak keluar, dan menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Mari kita berdoa bersama-sama, biar Tuhan juga berikan hikmat atas para gembala untuk mereka semakin dipakai Tuhan lebih lagi, baik itu lewat ibadah online. Demikian juga mereka boleh mengerti apa yang harus dilakukan dalam masa-masa pandemi ini, khususnya dalam melakukan ibadah yang ada. Mari kita berdoa. Kami membawa gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Ya, supaya sungguh-sungguh ada kesatuan hati, kesatuan roh, Amin. supaya gereja jadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Amin. Ada kesatuan di antara umat dan para hamba Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan, supaya tidak ada perpecahan baik di dalam maupun antar gereja satu dengan yang lain, di dalam jemaat maupun di dalam kota ataupun di negeri ini. Gereja-Mu bersatu Tuhan. Amin. Dan menaikkan doa-doa syafaat untuk memberkati bangsa dan negara kami. Pakai gereja-Mu Tuhan. Amin. Urapi para gembala. Amin. Berikan urapan baru dan hikmat yang daripada-Mu, supaya semakin bisa mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan dengan berbagai macam fasilitas, menghadapi berbagai keadaan. Pelayanan pekerjaan Tuhan tetap berjalan, bahkan berkembang. Untuk menjangkau, memberkati jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan. Satukan umat-Mu Tuhan, satukan gereja-Mu ya Tuhan, satukan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan dalam kesatuan. Berkat Tuhan diperintahkan dalam nama Yesus. Di gereja-gereja lokal terjadi kebangunan rohani, terjadi pemulihan segala aspek yang terganggu selama ini, sehingga gereja menjadi kesaksian. Kami berdoa untuk GBI Shalom secara khusus Tuhan. Bangkitkan lebih lagi umat yang suka berdoa, umat yang ketagihan berdoa, roh yang membara, menyala-nyala untuk masuk dalam kegerakan doa. Tidak ada satupun yang tidak melayani Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak bisa berdoa. Dari anak-anak sampai lanjut usia, ikut dalam kegerakan Allah.
khususnya di dalam doa di akhir zaman ini Tuhan. Amin. Kami minta GBI Shalom penuh dengan lawatan Ya, Tuhan. jadi kebangunan rohani. Anak-anak muda Ya. pergi memberitakan Injil dengan hikmah. Amin. Anak-anak semua. Para teruna-teruna mendapat peneguhan-peneguhan yang daripadamu Tuhan. Amin. Demikian juga anak-anak kecil. Amin. Tuhan. Mereka akan bernubuat menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam urapan dan hikmat Amin. yang daripadamu. Amin. Juga para lanjut usia Ya Tuhan. diberikan Tuhan mimpi-mimpi untuk mengarahkan umat-Mu, Ya. untuk mengarahkan generasi di bawahnya. Amin. Sebagai generasi yang sudah senior, Engkau urapi Tuhan. Ya Yesus. Mereka para generasi yang lanjut usia ini Ya Yesus. penuh hikmat, Amin. penuh urapan, Amin. penuh kebijaksanaan. Amin. Dengan demikian tidak ada umat-Mu yang tidak melayani Engkau Ya Tuhan. Yesus. Semuanya. Kami rindu, kami berdoa GBI Shalom. Umatnya takut akan Tuhan. Amin. Umatnya suka melayani. Amin. Umatnya suka berdoa. Ya. Umatnya suka memberitakan Injil. Amin. Menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Pergi menjadi kaki, menjadi tangan, menjadi mata Amin. Kristus bagi jiwa-jiwa. Amin. Ini doa kami Tuhan, Ya Yesus. untuk gereja-Mu Ya dan Yesus. secara khusus buat jemaat GBI Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa secara khusus di akhir zaman ini. Dalam kesulitan-kesulitan mereka belum menemukan kasih Kristus. Dan biarlah itu juga mengobarkan semangat kita Amin. untuk semakin mengabarkan Injil, mengabarkan kebaikan Kristus dalam hidup kita, untuk mereka juga boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa, baik jiwa-jiwa yang selama ini kami bawa dalam doa Ya Tuhan, Tuhan. maupun yang kami tidak ketahui orang-orangnya, tapi kami percaya lewat doa kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa Tuhan yang ada di sekitar kami Tuhan, orang-orang yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal Tuhan. Kami berkati mereka boleh mengalami lawatan-Mu, mereka juga boleh mengalami kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Hidup mereka juga boleh dipulihkan Tuhan, seperti Engkau memulihkan kami, Engkau juga akan memulihkan mereka. Mereka Amin. boleh berjumpa dengan kasih-Mu Tuhan lewat kehidupan kami. Mereka boleh berjumpa lewat dengan kasih-Mu Tuhan lewat apa yang kami lakukan dalam hidup kami Ya juga ya Tuhan. Bapa. Terima kasih Tuhan, supaya mereka juga boleh diselamatkan jiwa-jiwa mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa jiwa-jiwa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh tekun memberkati setiap jiwa ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Ya Yesus. Engkau menolong kami berdoa dengan tekun selama beberapa minggu ini. Kami berkati dalam setiap Dan kami menanti-nantikan Tuhan berbicara, menggerakkan kami lagi Tuhan. Ya Yesus. Dalam kegerakan-kegerakan yang lebih menggairahkan, Amin. yang lebih lagi Tuhan mendatangkan dampak dan berkat Amin. bagi bangsa, bagi gereja, dan bagi jiwa-jiwa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami memuji. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap kami, Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah berdoa. Kami memberkati dengan berlimpah. Dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus, setiap jawaban-jawaban doa mereka akan melihat dan mereka boleh mengalami Tuhan sungguh-sungguh sukacita yang besar. Amin. Baik dalam kehidupan mereka pribadi, dalam kehidupan keluarga, maupun juga sekitar mereka. Diberkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah ketekunan terus ada dalam kehidupan setiap kami yang Amin. berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu semakin hari boleh semakin dialami oleh setiap kami yang berdoa Tuhan. Dan bukan hanya kami yang berdoa Tuhan, setiap jemaat mereka akan sama-sama digerakkan Yes. bersama-sama. Kegerakan ini tidak hanya terjadi atas kami, tapi boleh terjadi atas seluruh jemaat Amin. Tuhan. Terima kasih. Kami mari naikkan ucapan syukur. Besaran Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, katakan ajaib Engkau ajaib. Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib
Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Bapa, kami bersyukur umat-Mu meresponi panggilan-Mu, umat-Mu menjalankan komitmennya, umat-Mu juga Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan, sungguh sekali lagi kami menantikan kegerakan Allah pada hari-hari ke depan. Amin. Dan kami bekerja di ladang Tuhan. Kami melayani dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur. Amin. Dan turunkan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu yang berdoa, juga yang belum sempat berdoa, diurapi, diberkati, dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat jasmani, rohani, dan atas jiwa kami tercurah melimpah. Kami bersuka cita terima berkat-Mu, terutama bisa melayani Tuhan lewat jam-jam doa kami. Di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama, katakan amin. Tuhan memberkati. Berkati, sampai jumpa di program-program berikutnya.